Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiani Nani, kelas 12 AP2 ingin menjelaskan tentang otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran itu ada 4 pelajaran produktifnya. Yang pertama ada kepegawaian, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada sarana dan prasarana, yang keempat ada humas dan keprotokolan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang OTK kepegawaian. Ada macam-macam cuti, ada hukuman atas pelanggaran disiplin, dan ada analisis DUK. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam cuti pegawai. Macam-macam cuti pegawai itu ada 5 ya. Yang pertama ada cuti bersalin, ada cuti sakit, ada cuti bersama, cuti tahunan, dan cuti alasan penting. Di sini mereka mempunyai pengertian masing-masing. Cuti bersalin itu jika kita mengandung dan sudah melahirkan, kita harus meminta cuti kepada perusahaan. Cuti sakit, jika kita sedang mengalami kecelakaan atau sedang sakit, kita harus meminta cuti kepada perusahaan dengan alasan sakit. Cuti alasan penting, yaitu jika di rumah kita sedang ada problem atau sedang ada urusan, kita harus meminta cuti kepada perusahaan dengan cuti alasan penting. Cuti tahunan itu mereka memiliki cuti setiap tahunnya, seperti cuti lebaran dan cuti tahun baru. Cuti bersama itu jika perusahaan sedang memiliki sesuatu kegiatan, perusahaan akan melakukan cuti bersama kepada karyawannya. Dan yang kedua ada hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai, yaitu untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam undang-undang. Jenis hukumannya itu ada hukuman berat, ada hukuman sedang, dan ada hukuman ringan. Hukuman berat itu penundaan pangkat, sedang ada penundaan gaji 1 tahun atau 2 tahun di tahun berikutnya. Dan yang ringan ada teguran lisan atau teguran tertulis. Dan yang ketiga itu ada DUK. Pengertian DUK itu adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Ada landasan hukum pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. DUK untuk pegawai yang ditentukan dibuat oleh instansi yang menerima bantuan dan instansi yang memberi bantuan untuk seluruh pegawai negeri sipil dari satuan organisasi negara. Dan DUK ini dibuat sekali dalam 1 tahun loh. Calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK. DUK secara nasional dibuat oleh BAKN untuk golongan 4A sampai dengan golongan 4C. Dan DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organik tetap dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan. Itu adalah pengertiannya. Berikut ini adalah contoh gambarnya teman-teman. Nah, ini adalah materi tentang OTK kepegawaian teman-teman. Kedua, ada keuangan. Keuangan itu ada pencatatan dana kas kecil sistem impres dan menganalisis dana kas kecil. Dana kas kecil itu ada 2 loh teman-teman. Ada sistem impres dan fluktuasi. Sistem impres itu apa sih? Jumlah rekening kas kecilnya tidak berubah atau tetap. Nah, dan tidak melakukan pencatatan saat transaksi. Kalau fluktuasi itu tidak tetap, yang jadinya itu yaitu berubah-berubah. Setiap terjadinya pengeluaran, uang dari petty cash langsung dicatat. Nah, pengertian dari kas kecil sendiri itu uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, seperti membeli pulpen, membeli stapler, perforator, dan perlengkapan-perlengkapan kantor lainnya teman-teman, seperti membeli HVS, seperti itu. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Nah, itu dia materi dari keuangan tentang pencatatan dana kas kecil dan kas kecil. 3, ada sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, peralatan kantor itu apa aja sih? Buat yang belum tahu, peralatan kantor itu ada telepon, ada komputer, ada keyboard, ada mesin fotokopi, dan
Jika perlengkapan kantor itu dia ada pulpen, pensil, penggaris, stapler, HVS, dan lain-lain. Dan yang kedua ada jenis-jenis tata ruang kantor. Jenis-jenis tata ruang kantor itu ada 5. Ada 4. Yang pertama itu ada tata ruang berkamar, yang kedua ada tata ruang terbuka, yang ketiga ada tata ruang gabungan, yang keempat ada tata ruang berpanorama. Nah, biar saya jelaskan ya satu persatu. Yang berpanorama itu dihiasi oleh dekorasi atau taman dan lain-lain. Jika tata ruang gabungan itu, dia gabungan antara 3 bentuk ruang sebelumnya. Nah, kalau terbuka, dia itu memiliki ruangan tapi terbuka, teman-teman. Kalau tata ruang berkamar, dia itu memiliki sekat-sekat seperti itu. Nah, lanjut, daftar inventaris sarana dan prasarana. Itu adalah pencatatan dan pendaftaran barang-barang kantor ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertulis dan teratur. Jadi, perlengkapan kantor itu tidak dimasukkan dalam daftar inventaris sarana dan prasarana kantor. Dan selanjutnya ada prosedur penggandaan, yaitu dia dokumennya digandakan, di fotokopi misalkan, seperti itu. Dan ada metode pemeliharaan, yaitu ada 3. Ada komunikasi, proses pemindahan, ada insentif, prestasi kerja karyawan, ada kesejahteraan karyawan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam sarana dan prasarana itu ada 5 materi, jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Yang kedua ada jenis-jenis tata ruang kantor. Yang ketiga ada daftar inventaris sarana dan prasarana kantor. Dan yang keempat ada prosedur penggandaan. Dan yang kelima ada metode pemeliharaan. Berikut ini adalah gambarnya, teman-teman. Mari yuk kita lihat. Ini loh materi tentang sarana dan prasarana kantor. Materinya yaitu humas dan keprotokolan. Yang pertama itu ada ruang lingkup keprotokolan. Nah, pengertian dari ruang lingkup keprotokolan sendiri itu adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis atau dipraktikkan. Nah, seperti contohnya itu kayak tata upacara. Jadi itu kita harus memilih kita mau upacara di mana. Terus kita ada tata busana. Tata busana itu kita harus memakai pakaian seperti apa. Jadi kalau misalkan yang diundang itu pejabat atau dinas, jadi mereka harus menggunakan pakaian apa. Lalu tata warkat itu sejumlah undangannya. Jadi jika tempatnya sempit, kita harus mengundang sedikit kepada undangannya sesuai dengan jenis tempatnya. Nah, yang kedua itu ada pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen. Contohnya itu seperti murah senyum, penampilan harus diperhatikan, sikap harus baik, ramah dan sopan. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi efektif, yaitu pertukaran informasi ide menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang keempat ada prosedur penyelenggaraan pertemuan rapat. Nah, kalau misalkan kita ingin menyelenggarakan rapat, kita harus menyiapkan terlebih dahulu seperti ruang rapatnya, surat undangan rapat, daftar hadir rapat, dan para peserta rapat, agar rapat itu berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Jadi kita seorang sekretaris harus bisa membuat daftar-daftar apa saja yang dibutuhkan untuk rapat kali ini. Dan yang kelima ada daftar perjalanan dinas. Jadi kita sebagai sekretaris harus menyiapkan apa saja yang diperlukan pimpinan kita untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Seperti contohnya kita check-in hotel, kita membeli tiket pesawat untuk pimpinan kita. Kita membuat daftar-daftar
kegiatan pimpinan kita selama di luar kota tersebut. Dari mulai keberangkatannya, dari mulai pulangnya, dari mulai kegiatan pertamanya, kunjungan kemana, dan lain-lainnya. Dan yang ke-6 ada notula rapat. Notula rapat itu dibuat oleh notulen. Dan notula rapat itu isinya itu yaitu ringkasan mengenai rapat tersebut, seperti rapat itu dilaksanakan kapan, jam berapa, dan materi rapatnya itu apa saja, solusinya bagaimana, seperti itu. Dan yang kelima, ada kegiatan keprotokolan untuk suatu acara. Jadi, jika kita ingin membuat suatu acara, kita harus mengerti bagaimana acara tersebut berjalan, kapan acara itu akan dilaksanakan, dan bagaimana acara itu akan berjalan, dan seperti apa acara itu akan berjalan, yaitu dengan melalui kapan kita akan membuat acaranya, dengan melalui kita harus membuat rundown terlebih dahulu, yaitu seperti kegiatan acara tersebut yang akan kita laksanakan seperti apa. Kasih sudah menonton. Ini adalah materi tentang humas dan keprotokolan, teman-teman. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang otomatisasi tata kelola perkantoran. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas saya. Jangan lupa di like ya teman-teman, comment, and subscribe. Nah, ini adalah contoh my piping yang saya buat teman-teman. Bisa dilihat semua my pipingnya. Terima kasih untuk sudah menonton video ini.